Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Mutia Tasman. Nah, kali ini Mutia bakal membagikan sedikit ilmu tentang dus-dusan. Nah, banyak sekali teman-teman yang masih bingung nih, apa yang harus dilakukan pertama kali, mulai dari mana, Kak? Banyak sekali pertanyaan seperti itu untuk pemula dus-dusan ya. Karena namanya masih awam gitu. Jadi ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagai reseller baru dus-dusan. Kita langsung saja ya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita langsung saja. Sekarang teman-teman bisa masuk ke website dudusan dulu ya. Klik garis 3 paling kiri paling pojok atas, klik masuk, masukkan email dan kata sandi. Nah, setelah muncul tampilan layar depan seperti ini, hal yang pertama kita lakukan sebagai reseller pemula adalah yang pertama membaca etika reseller. Etika reseller itu letaknya di paling pojok kiri, paling atas titik 3 ini. Nah, di sini ada bacaannya etika reseller. Wajib sekali sebagai reseller dus-dusan harus membaca kode etik karena banyak sekali sebagai reseller pemula itu yang tidak paham kode etik penjualan ya. Jadi ketika kita melanggar kita akan kena peringatan lalu kita diblokir dan tidak boleh lagi bergabung di dus-dusan begitu. Ada 3 hal tentang kode etik. Yang pertama menciptakan komunitas reseller dus-dusan yang positif. Silahkan dibaca. Kemudian etika dalam mempromosikan produk, silahkan dibaca juga. Dan etika dalam berjualan. Nah, itu 3 kode etik yang harus kita terapkan dalam jual beli dan kita sebagai reseller dus-dusan ya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah silakan teman-teman semuanya masuk ke profil di sebelah kanan paling bawah, klik profil. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tanda pengaturan di sebelah kanan paling atas, klik akun saya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Klik tanda pensil di sebelah kanan paling atas. Tulis di sini nama depan, nama belakang, jenis kelamin, nomor handphone, dan email. Lalu klik simpan. Nah, kemudian kita klik verifikasi tanda pensil yang warna biru di sebelah kanan paling bawah. Nah, biasanya untuk verifikasi ini kita akan disuruh memasukkan nomor KTP dan foto kita, foto KTP, swap KTP itu ya. Nah, lalu klik verifikasi sekarang. Lalu hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari TDS atau titip dropship di wilayah kita gitu. Nah, kita masih di profil ya. Di sini ada pencarian TDS gitu. Ini hal yang paling utama dan inti kita sebagai reseller gitu. Harus tahu. Kita mulai dari mananya? Ya, kita mulai dari titip dropship TDS ini kita. Karena inilah adalah hal yang paling penting dan pemeran utama dari dus-dusan ya. Karena saya ini tinggal di wilayah Riau dan provinsinya banyak gitu. Jadi Riau ini luas gitu. Jadi di sini saya klik Riau. Saya mau mencari agen terdekat di wilayah saya gitu. Nah, untuk kota provinsi Riau ini banyak kali kabupatennya. Untuk TDS-nya ada di Bengkalis, Inhil, Inhu, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Dumai, dan Pekanbaru. Nah, saya wilayah Riau, provinsi Riau, tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dan ternyata di Kabupaten Pelalawan ada TDS, titip dropship. Nah, masih bingung TDS itu apa sih? TDS itu adalah titip dropship atau kita bisa alihkan ke bahasa agen gitu.
Nah, TDS ini dia tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Jadi kawan nggak perlu pusing mencari agen yang, maksudnya kita mau ngirim barang nggak perlu dari kota teman gitu, nggak perlu dari kota Anda, tapi kita cari kota yang paling terdekat dari pembeli kita begitu. Nah, setelah kita klik ini Riau, Kabupaten Pelalawan, klik pencarian. Nah, di sini untuk Kabupaten Pelalawan ada TDS kita yang bernama Mbak Endang Sulastri ya. Nah, jadi untuk pencarian TDS ini semua itu dilengkapi dengan nomor HP dan WA. Jadi tinggal disalin aja nomornya. Setelah itu, setelah kita salin nomornya, baru kita kirim WA ke TDS terdekat kita memperkenalkan diri bahwa kita reseller baru gitu. Biasanya kalau kita didaftarkan oleh upline, dia akan memasukkan kita ke grup TDS itu. Tapi jika teman-teman semua daftar masuk ke dus-dusan sendiri, bisa mencari nomor TDS terdekat di pencarian TDS seperti ini ya. Di situ ada nomor HP dan nomor WA. Nah, di setiap TDS itu mereka mempunyai grup khusus TDS itu gitu. Jadi segala informasi, promo, voucher, produk gitu, barang-barang baru semua akan diupdate di grup TDS gitu. Setiap TDS di seluruh daerah manapun di seluruh Indonesia mempunyai grup masing-masing seperti itu ya. Nah, setelah itu hal yang keempat yang harus teman lakukan adalah bergabung di fanpage atau fanpage dusdusan.com. Nah, ini di pencarian FB ya, di fanpage dusdusan.com. Klik aja di situ dusdusan.com, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan memberitahukan tentang produk-produk terbaru dari dus-dusan, challenge, promosi, voucher, semua lengkap di sini. Hal-hal yang promo gitu. Nah, semua ada di sini ya. Untuk mengambil foto, video, semuanya juga ada di sini. Jadi nggak perlu bingung lagi, Kak, saya mengambil foto dari mana ya? Saya dapat ini dari mana ya? Gitu. Karena di dus-dusan ini kita semuanya disediakan. Jadi reseller itu hanya menjualkan produknya gitu. Lalu jangan lupa juga bergabung di FB Group Dus-Dusan, Sahabat Dus-Dusan, maaf. Sahabat Dus-Dusan. Nah, jangan lupa bergabung di grup Sahabat Dus-Dusan. Karena di sini banyak juga informasi-informasi tentang dus-dusan gitu. Dan hal yang kelima yang harus sahabat lakukan, teman-teman lakukan semuanya adalah bergabung di Instagram dus-dusan katalog gitu ya. Nah, khusus dus-dusan katalog ini dia membuatkan konten dan foto tentang produk dus-dusan. Jadi tidak perlu bingung lagi kita mau dapat video kontennya dari mana. Tutup tudung saji pasti semutnya tetap bisa masuk. Foto-foto dari mana, tinggal download aja di Instagram dus-dusan katalog ya. Semua disediakan di sini. Jadi nggak perlu bingung. Dapat video dari mana, foto dari mana gitu. Semuanya sudah disediakan oleh tim pusat dus-dusan. Jadi kita sebagai reseller ini hanya untuk menjualkan saja gitu. Jadi gimana? Aman kan? Tentu aman dong. Kita tinggal memposting di Facebook kita tinggal menjualkan gitu. Semuanya sudah disediakan. Keuntungan hanya untuk milik sepenuhnya untuk sahabat dus-dusan semua. Nah, sampai di sini dulu tentang 5 hal yang harus dilakukan oleh reseller pemula. Semoga bermanfaat.
Dan semoga untuk reseller pemula laris manis jualannya, omsetnya bertambah, keuntungan melimpah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.